محمد رسول الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah wa azzakumullah. Saya sebagai khatib mewasiatkan kepada jamaah semuanya, ma'asyiral mu'minin, dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian semuanya wafat atau meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian semua meninggal dalam keadaan muslim. Haqqa tuqatihi, takwa yang sesungguhnya. Secara ringkas bisa dikatakan sebagaimana penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melupakannya. Selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah memaksiatinya. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menghindari kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita semuanya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yakni Nabiullah Adam alaihissalam. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan pasangannya dari Nabi Adam alaihissalam. Dan berasal dari beliau berdua alaihi wassalam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian semuanya, laki-laki maupun perempuan, yang banyak sekali. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan menyebut namanya kalian saling bermuamalah, saling meminta satu dengan yang lain, dan saling menyambung kekeluargaan dan kekerabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi apa yang kalian lakukan ketika kalian bermuamalah, ketika kalian bermasyarakat, ketika kalian berkeluarga, menyambung kekerabatan dan seterusnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita semuanya dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaknya kalian semuanya berucap qaulan sadida, dengan ucapan perkataan yang benar dan tegas. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapapun orangnya mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa rasulah, dan mentaati rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza,
fauzan 'aziman. Sungguh faza fauzan 'aziman. Maka dia akan berhasil, dia akan berjaya, dia akan sukses fauzan 'aziman, dengan kemenangan, kejayaan, keberhasilan yang azima, yang amat sangat besar. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya tidak dengan sia-sia. Ya, tidak tanpa hikmah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira dirinya itu diciptakan tanpa ada sebab, tanpa ada tujuan, atau sia-sia belaka? Para ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan la yu'maru wa la yunha. Yaitu sia-sia itu apa? Tidak diperintah, tidak dilarang. Sebagian lain mengatakan syibul bahaim, sebagaimana binatang. Tidak ada aturan, ya. Tidak diperintah dan tidak dilarang. Tentu jawabannya adalah tidak. Kita semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk diperintah dan dilarang. Mentaati Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi ya apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan kita tidak akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan ya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita punya ilmu. Tanpa kita punya ilmu. Dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu adalah hakikat dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dengan sebab itu, dengan hikmah itu, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah kuciptakan jenis jin dan jenis manusia kecuali supaya mereka beribadah hanya kepadaku semata. Ya, liwahiduni fil ibadah, mentauhidkan Allah taala dalam ibadah. Dan ibadah itu isinya adalah perintah dan larangan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah wa jazakumullah. Oleh karena itu para ulama kita ya, mereka sangat perhatian dan disebut dengan ulama karena ahlul ilm, karena mereka punya ilmu. Ya, kalau kita perhatikan ya kitab-kitab hadis yang dikumpulkan ya, kemudian sebelumnya Al-Qur'an yang dibukukan, dijaga, dihafalkan oleh para sahabat, ditulis ya, dan betul-betul diajarkan sampai kepada tajwidnya ya, sangat dianjurkan untuk menghafalkannya, sangat dianjurkan untuk membaca dengan tartil, sangat dianjurkan untuk menjaga sampai dengan hukum-hukum membacanya. Tidak ada satu literatur pun yang diperintahkan, yang diperlakukan sebagaimana Al-Quran. Tidak hanya sekedar dibaca, cara membacanya, tajwidnya, sampai sudah dengan teknologi yang ada sekarang masih diperintahkan untuk menghafalkannya. Selain Al-Quran yang sekarang sudah kita nikmati, ya, bahkan dalam bentuk aplikasi, ya, banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk menjaga dan menghafal, memahami, mengamalkan Al-Quran itu karena ilmu. Sehingga para ulama berusaha dengan keras ya, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan sekarang dari pengetahuan Al-Quran, walaupun banyak di antara kita kurang bersyukur dengan tidak pernah membacanya, atau hanya meluangkan seminggu sekali membacanya, atau bahkan setiap Ramadan baru membacanya. Dengan segala macam kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan segala macam kemudahan melalui juhud atau usaha para ulama kita dengan menghafal, menulis ya, sampai dengan teknologi para engineer kita, para software engineer, para pengembang aplikasi berusaha untuk menjadikannya mudah untuk kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas usaha mereka semuanya, baik pada zaman sahabat radhiyallahu taala Abu Bakar sampai dengan zaman Umar, Utsman dan Ali dan seterusnya, menjaga Al-Quran sampai di era sekarang. Para ilmuwan, para engineer, para programmer, mereka mempermudahnya sehingga diharapkan kita dengan mudah mengakses Al-Quran. Kemudian tidak hanya itu,
Bagaimana para ulama kita, mereka mengumpulkan sabda Rasul SAW. Ya, karena Rasulullah SAW itu diutus ya, untuk diantaranya adalah mengajarkan Alkitab wal hikmah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yad'u 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus fil ummiyina rasulan minhum, di tengah orang-orang yang tidak terbiasa membaca dan menulis, rasulan minhum, seorang utusan Allah Nabi Muhammad SAW dari jenis manusia, jenis mereka sendiri, dari suku mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka apa? Al-Quran, ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan membimbing mereka untuk membersihkan diri dari segala macam dosa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran Al-Karim, wal hikmah. Hikmah, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-hikmah hiya as-sunnah. Al-hikmah hiya as-sunnah. Sehingga para ulama kemudian menjaganya dan kemudian menuliskannya, sehingga kita mulai pribadi-pribadi seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ad-Darimi, Al-Imam Malik bin Anas, dan yang lainnya, yang mereka mengumpulkan hadis-hadis tersebut, yang puncaknya adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mereka dengan segala macam usahanya menyediakan untuk kita semuanya apa yang sudah dipilih dan dipilah, sehingga tinggal kita mengamalkannya. Sehingga kita tahu hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dan juhud para ulama kita dalam memahami Al-Quran, sehingga banyak ulama tafsir, para mufassirin seperti Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari dengan tafsir Tabarinya, dan juga imam-imam yang lain sampai dengan Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan juga para mufassir kontemporer. Kemudian para ulama fikih yang memahami hukum-hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga kita mengetahui al-madzhab, mazhab yang 4 dan yang lainnya, seperti mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik bin Anas, mazhab Al-Syafi'i yang mayoritas di Indonesia ini, di NKRI ini, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan mazhab Hambalinya yang akan banyak kita temui di Saudi Arabia, memunculkan ilmu fikih, pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dengan mazhab yang tidak terkenal seperti mazhab Al-Zahiri, ya, mazhab yang lainnya. Begitulah para ulama kita berusaha sungguh-sungguh menjaga ilmu ini. Tidak hanya sekedar teks Al-Quran, tidak sekedar cara membaca Al-Quran, tapi juga tafsir dari Al-Quran, yaitu dari Sunnah Nabi SAW. Tidak sekedar mengajarkannya, membukukannya, menulis. Dan di era sekarang, era teknologi informasi, membuat berbagai macam aplikasi. Masya Allah, ya, kitab hadis yang 9 hanya dalam genggaman saja. Al-Quran dengan 7 bacaannya hanya dalam genggaman saja. Al-Quran dengan semua tafsirnya, yang tebal seperti tafsir At-Tabari sampai yang muyassar, yang mukhtasar, yang sangat singkat, ada dalam genggaman dalam satu gadget saja. Namun berapa banyak kita meliriknya, berapa lama, berapa waktu yang kita sediakan untuk membacanya. Kadang-kadang kita merasa sudah tentrem ketika ada aplikasi itu di gadget kita, walaupun kita lupa, tidak pernah membukanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan? Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah wa azzakumullah. Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab hadis yang telah saya sebutkan tadi, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, selalu disebut di situ Kitabul Ilm. Yaitu dalam Sahih Bukhari ada namanya kitab-kitab. Ya. Yang pertama Kaifa kana badal wahyi, tentang turunnya wahyu. Ada kitab tentang membahas tentang sholat, tentang haji. Ya. Di situ mesti ada Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu. Dalam Sahih Bukhari kalau kita buka ada hadis-hadis yang ada di situ, maupun ayat yang di situ, semuanya mengajak kita untuk menjaganya.
Dalam Sahih Muslim kalau kita buka ada kitabul ilm, kitabul ilmi, kitab ilmu. Dalam Sunan Abu Dawud ada kitabul ilm. Dalam Sunan At-Tirmidzi ada kitabul ilm. Ini sudah menunjukkan betapa pentingnya, betapa penekanan para ulama kita supaya kita ikut menjaganya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, sebagai dalam hadis yang sahih, atau kama qala alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a la yuwarithu dinaran wal dirhaman. Para nabi tidak mewariskan harta, dinar maupun dirham. Innama warathul ilma. Mereka hanya meninggalkan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa mengambil warisan nabi itu, akhadha bihadzin wafirin, dia mendapatkan bagian yang besar, yang mencukupi, yang memenuhi. Warisan para nabi tidak turun kepada anak-anaknya, tapi kepada orang yang mau berusaha untuk mendapatkannya. Dan kita lihat juhud usaha para ulama kita sejak dulu sampai hari ini, di era sekarang ditambah lagi dengan ulama yang mengerti tentang teknologi sehingga siap, ya, dengan mudah bisa kita nikmati. Namun sekali lagi tergantung kembali kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, namun kita review diri kita masing-masing, kita hisab diri kita masing-masing, sejauh mana kita bersyukur kepada Allah dengan mendapatkan atau mencari ilmu yang telah Allah berikan kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW dan turun-temurun diwariskan kepada umatnya, kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 114. Ini luar biasa. Apa kata Allah? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, Allah berkata kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Kul, katakanlah. Doa yang luar biasa yang diperintahkan langsung Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, itu Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah Rabbku, zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Bukan Rabbi zidni malan, bukan, tapi ilman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surat Az-Zumar, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mempunyai ilmu, orang yang mengetahui, wal ladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak mengetahui. Pertanyaan ini adalah maksudnya adalah istifham ingkari, yaitu kalimat retoris mengingkari, artinya tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah yang paling utama adalah ilmu syar'i dan ilmu apapun yang bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berdoa, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan dia berkata hasan gharib, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wa zidni ilma, ila akhir hadis. Allahumma, ya Allah, berilah manfaat kepadaku, bima 'allamtani, dari apa yang telah Kau ajarkan kepadaku, apa? Ilmu. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat bagi diriku. Warzuqni ilman, dan berikan rezeki. Berarti rezeki, ilmu itu adalah rezeki. Warzuqni ilman yanfa'uni, berikan kepadaku rezeki ilmu yang bermanfaat untukku. Wazidni ilman, dan tambahkanlah ilmu pada diriku. Semuanya ilmu. Allah manfa'ni, ya, bima 'allamtani, ya, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian ajarkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian berikan rezeki. Yang disebut pertama ilmu lagi, ya, yang bermanfaat. Rezeki yang paling afdal, ilmu yang bermanfaat. Ya, wazidni ilman, dan tambahkan kepadaku ilmu. Nah, di sini di dunia, di kampus itulah membawa ilmu, tempat ilmu. Nah, ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ya, ketika kita sudah ada di lokasi tempat ilmu tetapi tidak dapat mengambil ilmu, maka itu adalah kerugian yang amat nyata.
Rasulullah memberikan perumpamaan dalam hadis yang sahih, yaitu 3 orang. Yang pertama, dia dapat ilmu itu diumpamakan sebagaimana air hujan. Ya. Ada tanah yang dia kena air hujan, tumbuh tanaman hijau, ya, subur, sehingga binatang bisa makan, manusia bisa makan sayurnya, dan seterusnya, bermanfaat bagi dia dan orang lain. Yang kedua, tanah yang keras, bisa menyimpan air, walaupun tidak bermanfaat bagi dirinya, masih bermanfaat bagi orang lain. Seorang guru yang dia tidak mengamalkan ilmunya masih punya manfaatnya. Seorang guru yang kurang konsisten masih ada manfaatnya. Orang datang ke kolam tersebut mengambil air, binatang minum dari tempat air tersebut yang dia tampung tersebut. Yang ketiga, orang yang sama sekali nggak peduli dengan ilmu, yaitu orang yang seperti tanah yang rata, air hujan turun terus hilang gitu saja. Ya. Hujan sudah turun, ilmu sudah di sekitar kita, tapi lewat saja. Ya, tidak bisa mengambil sedikit pun untuk dirinya, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mendapatkan ilmu, kita tampung, bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain, khususnya Al-Qur'an Al-Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, ma'asyiral mukminin rahimakumullah wa azzakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saya ingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan dari apa yang telah kita pelajari pada fatwa yang pertama tadi, ternyata takwa itu sangat sulit kita lakukan tanpa adanya ilmu. Karena ketakwaan itu adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita tidak pernah tahu apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang Allah larang, bagaimana kita bisa bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang paling afdal, yang paling utama, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, ilmu yang menjadi sebab bagi kita semuanya beramal dengan amal yang saleh, amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya sebagai ahlul jannah dan dihindarkan kita dari api neraka jahannam. Waliyadzubillah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna uluman, Rabbana zidna uluman, Rabbana zidna uluman warzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina wa immatina walil mu'minin wal mu'minat. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalam. لا إله إلا الله محمد رسول الله.